Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Vokre Games ke-6 yang saya hormati, seluruh peserta Dai Vokre Games ke-6. Perkenalkan, saya Anugrah Dino Putra dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang semester 5 jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi dengan tema menjadi pemuda yang siap di masa depan. Pastinya ikhwah semua sudah tahu apa itu pemuda. Pemuda merupakan seseorang yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Namun biasanya pemuda itu identik dengan bersenang-senang, sehingga mereka lupa dengan waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk mengatur atau memikirkan masa depan, sehingga masa depan itu bisa dihadapi dengan matang dan dengan siap. Untuk itu, mari sama-sama kita membahas bagaimana menjadi pemuda yang siap di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal kunci atau pokok supaya kita menjadi pemuda yang siap di masa depan. Yang pertama yaitu memperbaiki diri. Kata dari memperbaiki diri tentunya ikhwah semua sudah tahu apa itu memperbaiki diri. Jadi memperbaiki diri ialah menjadikan diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita yang pertama yaitu sholat. Kita harus memperbaiki sholat kita, baik yang terlalu cepat sholatnya ataupun bahkan yang sering bolong-bolong sholatnya itu harus diperbaiki. Serta ketepatan waktu dan sholat berjamaah itu juga harus kita perbaiki dan kita laksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar semua itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, kita harus merutinkan membaca Al-Quran seperti itu. Kita mulai sedikit demi sedikit, kita niatkan dalam hati, kita ikhlas melakukan semua itu supaya dapat berjalan dengan baik. Setelah sholat dan membaca Al-Quran, lalu kita harus mengatur hati kita supaya hati kita ini menjadi hati yang rendah hati, tidak sombong, dan selalu baik pada semua orang. Lalu yang keempat yaitu kita harus peduli dengan lingkungan. Jadi kita tidak boleh acuh, tidak boleh cuek dengan lingkungan sekitar. Kita harus peduli dan memperhatikan apa yang perlu dibantu, apa yang perlu dikerjakan di lingkungan sekitar kita. Jadi dari poin memperbaiki diri ada 4 hal yang menjadi pokok atau acuan ataupun unsur-unsur yang perlu kita terapkan pada diri kita. Yaitu yang pertama tadi memperbaiki sholat, rutin membaca Al-Quran. Yang ketiga kita harus memperbaiki hati. Yang keempat kita peduli dengan lingkungan, seperti itu. Lalu masuk ke poin yang kedua dalam perihal menjadi pemuda yang siap masa depan, yaitu kita harus saling menghormati kepada siapapun, baik yang tua maupun yang muda, seperti itu. Di sini dijelaskan apa itu kita saling menghormati, yaitu atau saling menghargai. Kita harus tolong menolong, menjaga tutur kata kita, menjaga hati kita supaya baik, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa baik kepada orang tua. Jadi gitu ya, ikhwah semua. Kuncinya adalah orang tua. Kita harus baik dan kita harus menghargai, kita harus benar-benar menyayangi kepada kedua orang tua. Dan tidak lupa kita juga menghargai dan menghormati yang lebih muda daripada kita.
Lalu poin yang ketiga yaitu kita harus memiliki rencana atau mimpi di masa depan. Jadi di masa muda ini kesempatan kita untuk membuat mimpi sebesar-besarnya, membuat rencana sebesar-besarnya, memiliki cita-cita yang sebesar-besarnya. Maka dari itu marilah kita sama-sama membuat mimpi, membuat masa depan, membuat rancangan yang baik di masa depan. Lalu yang keempat, pastinya kita memiliki usaha yang baik daripada semua itu. Jadi kita memiliki mimpi dan kita harus berusaha dengan tepat. Jadi 4 hal yang dapat saya sampaikan supaya menjadi pemuda yang siap di masa depan. Yang pertama, memperbaiki diri. Yang kedua, saling menghormati baik yang lebih muda kepada yang lebih tua. Yang ketiga, kita harus memiliki mimpi atau rencana di masa depan. Lalu yang keempat adalah tidak lupa usaha yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh. Jadi keempat hal itu mungkin bisa kita jadikan pokok-pokok atau unsur-unsur untuk membagi diri kita. Jadi semoga kita semua menjadi pribadi yang baik dan memiliki masa depan yang baik serta dapat mempersiapkan masa depan dengan sedemikian rupa sehingga kita memiliki masa depan yang cerah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembahasan materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.